Berikan perhatianmu kepada orang-orang yang engkau cintai sebelum semuanya terlambat, sebelum ketika engkau tidak lagi mampu memberikan perhatian kepada mereka, atau ketika mereka, orang-orang yang engkau cintai, tidak lagi mampu merasakan segala bentuk perhatian. Semua yang ada di alam dunia ini terbatas, dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita punya waktu yang dibatasi ketika kita datang di alam ini. Mereka pun seperti itu, punya batas umur. Anda punya batas umur, mereka punya batas umur. Dan kita mustahil bisa menghindari hal ini. Gak bisa menambah, gak bisa mengurangi. Gak ada jatah tambahan. Sudah termaktub berapa batasmu. Demikian juga kita dibatasi oleh ruang di mana kita berada. Ketika engkau berada di sini, maka engkau hanya bisa memperhatikan tempat di mana engkau berada. Mereka pun seperti itu. Ketika mereka masih berada di dekatmu, maka engkau bisa memperhatikan mereka. Tetapi ketika mereka sudah pergi jauh atau engkau pergi menjauh dari mereka, maka pada akhirnya mustahil engkau bisa memberikan perhatian dan mereka pun bisa menerima perhatian. Oleh karena itu, dengan menyadari hal ini, jangan buang waktu kita. Berikan perhatian murnimu, perhatian sejatimu kepada orang-orang yang engkau cintai. Kapan? Pada hari ini. Jangan berpikir ada waktu esok. Enggak ada waktu esok. Sebab kita tidak pernah tahu kondisi yang akan terjadi sedetik kemudian. Ketika engkau mencintai mereka, maka pada saat itulah buktikan, hadirkan, lahirkan cinta tersebut ke alam sekitarmu. Jangan engkau pendam. Dan jangan engkau malu untuk mengeluarkan rasa cintamu, rasa kasih sayangmu kepada orang-orang yang engkau cintai, yang engkau sayangi, kepada keluargamu, anakmu, istrimu, keluargamu. Jangan. Hadirkan itu. Sehingga mereka pun bisa merasakan betapa engkau itu begitu memperhatikan mereka. Keberadaan terkadang belum tentu menggambarkan kehadiran. Kita terkadang bersama-sama dengan seseorang, tetapi belum tentu kita hadir untuk mereka. Bukan begitu? Seperti itu. Kita terkadang bersama-sama dengan keluarga kita, duduk bersama-sama, nonton televisi, berkumpul bersama, bercerita bersama. Tetapi apakah pada saat itu engkau benar-benar hadir untuk mereka? Apakah ada perhatianmu kepada mereka atau tidak pada saat itu? Yang sering terjadi, kebersamaan kita kosong dari perhatian. Hanya jasmani kita, jasad kita saja yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi sebenarnya jiwa kita, diri kita tidak pernah hadir untuk mereka. Sedangkan yang diperlukan oleh seseorang tidak lain adalah kehadiranmu, batinmu, jiwamu. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Bentuk perhatian yang bersifat lahiriah, kebersamaan yang bersifat lahiriah
tidak pernah akan bisa memberikan kedamaian, ketenangan, tidak pernah akan bisa mengisi kekosongan yang dirasakan oleh dirimu dan oleh orang lain. Perhatian ini yang telah hilang dari kehidupan kita. Kita menganggap bahwa kebersamaan sudah cukup. Yang penting saya ada di sana. Dan selalu kita mengukur setiap kebersamaan, setiap perhatian hanya dalam bentuk materi. Dan itulah yang selalu kita kerjakan, yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai. Kita habiskan waktu yang begitu berharga yang kita miliki untuk mencari materi. Dan setiap alasan yang kita kemukakan tidak lain untuk mereka. Saya seperti ini, bukankah seperti itu? Iya. Kesibukanmu selalu dengan alasan untuk mereka, untuk orang-orang yang kau cintai. Tapi pernahkah engkau bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan? Pernahkah engkau bertanya kepada anakmu apa yang mereka butuhkan darimu? Pernahkah engkau bertanya kepada istrimu apa yang istrimu butuhkan darimu? Saya bukan menafikan materi, bukan. Saya bukan menafikan bahwa materi, harta dibutuhkan. Tapi bukan segala-galanya. Bukan kemudian seluruh hidupmu, pikiranmu, jiwamu, hatimu habis untuk itu. Sehingga kemudian engkau tidak punya lagi kesempatan dan waktu untuk mereka. Engkau ganti semua itu dengan materi. Engkau merasa bahwa itu sudah cukup. Dan engkau menganggap bahwa itu adalah bentuk perhatianmu kepada mereka. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa perhatian kita yang dalam bentuk materi, dalam bentuk apa saja, pelayanan-pelayanan materi yang kita suguhkan makanan kepada orang yang kita cintai, kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Kita berikan makanan yang terbaik untuk mereka. Kita layani mereka dalam bentuk-bentuk materi, dalam bentuk-bentuk pelayanan lahiriah, sangat terbaik untuk mereka. Dan kita menganggap bahwa itu sudah cukup. Saya sudah perhatikan mereka, bukankah seperti itu? Sehingga ketika ada keluhan-keluhan dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita yang merasa bahwa tidak diperhatikan, kita merasa apa lagi yang kurang? Saya sudah melayanimu, saya sudah berikan yang terbaik untukmu. Coba lihat, semua ada di dekatmu, tuh makanan ada di dekatmu. Ketika ada keluhan, ada protes, ada kritikan, kita merasa bahwa mereka lah yang salah. Tapi kita tidak pernah bertanya bahwa apakah ada yang salah dalam pelayanan saya, dalam bentuk perhatian saya. Kita selalu memposisikan orang lain yang salah, yang tidak menghargai saya, yang tidak mampu memahami saya. Kita mengukur segala sesuatu dengan bentuk-bentuk materi, dengan bentuk-bentuk lahiriah. Tapi pernahkah Anda bertanya kepada orang-orang yang Anda cintai, kepada orang-orang yang ada di dekat Anda, apakah itu yang mereka butuhkan? Apakah ada yang salah dalam pelayanan saya? Pernahkah Anda bertanya itu? Anda tidak pernah melakukan. Kenapa Anda tidak pernah bertanya? Karena ada ketakutan. Ada ketakutan dalam jiwa Anda. Anda tidak pernah ingin menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda dengan total. Anda menyimpan semuanya. Anda membiarkan semuanya. Anda hanya menduga-duga dan merasa bahwa kesalahan ada di pihak yang